Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di akun YouTube Wewin Official. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali membahas materi pembelajaran akidah akhlak di kelas 7, terfokus pada bab ketiga, yaitu materi tentang taubat. Nah, adik-adik semua, teman-teman yang sama berbahagia, setelah mendengarkan atau membaca istilah taubat ini, pasti yang tergambar dalam pikiran kita adalah menceritakan tentang seseorang yang dahulunya suka bermaksiat, yang dahulunya jauh dari Allah, kemudian dia berubah, meninggalkan kemaksiatan dan melaksanakan kebaikan. Itulah yang disebut dengan taubat. Maka perlu dipahami, hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis. Beliau mengingatkan kepada kita semua bahwa kullu bani Adam khata', kata Rasul, setiap anak cucu Adam pasti akan melakukan kesalahan dan perbuatan dosa. Wa khairun khata'ina at-tawwabun. Akan tetapi sebaik-baik orang daripada orang yang senantiasa melakukan kesalahan adalah mereka yang selalu bertaubat dan kembali ke jalan Allah. Makanya dari itu, kalau sekarang kita selalu bermaksiat, sekarang kita melakukan kesalahan, tinggalkan semua itu, kemudian kita kembali ke jalan Allah, maka termasuklah kemudian kita orang-orang yang baik jika menurut hadis Rasulullah SAW. Baik, kita perhatikan pada layar, apa sih yang dimaksud dengan taubat. Jadi pada penjelasan di sini, menurut bahasa, taubat itu berasal dari kata taba yatubu, artinya kembali. Jadi kalau ditanya nanti apa pengertian taubat, jawabannya taubat adalah kembali kalau menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, taubat itu berarti kembali ke jalan yang benar. Berarti orang yang bertobat sebelumnya adalah orang yang salah, orang yang selalu bermaksiat, orang yang tidak pernah melaksanakan ibadah, atau kemudian orang yang biasa beribadah tetapi ibadahnya tidak sempurna, atau orang yang selalu beribadah tapi ibadahnya bolong-bolong. Nah, itulah kemudian perlu kita bertobat. Makanya orang yang senantiasa bertobat itu sesungguhnya dia betul-betul meninggalkan keburukan. Jadi taubat itu bukan hanya sekedar ucapan, ya Allah saya bertaubat, sudah, bukan seperti itu. Tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Yang manakah perbuatannya? Yaitu dengan cara meninggalkan kemaksiatan dan berada di jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Inilah yang selalu kita minta setiap kita sholat. Ketika kita sholat, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan saya jalan yang lurus. Itulah yang dimaksud ketika seorang manusia meninggalkan perkara-perkara maksiat dan dia kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah, berarti dia bertobat kepada Allah. Bagaimana Ustadz? Bagaimana Pak kalau misalnya banyak dosanya kita? Apakah pantas? Apakah layak saya bertobat? Jawabannya layak. Karena sesungguhnya Allah sendiri yang memanggil. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Jadi bagaimanapun banyaknya dosa yang kita lakukan, ketika kita bertobat kepada Allah, insya Allah maka tobat kita akan diterima oleh Allah. Ada dua syarat agar tobat kita diterima oleh Allah. Apa itu? Yang pertama, bertaubatlah sebelum nyawa Anda berada di tenggorokan. Artinya manusia selama dalam kehidupannya, sebelum dia dalam keadaan sakratul maut, sebelum itu dia bertaubat dan meninggalkan kemaksiatan, melaksanakan kebaikan, maka insya Allah tobatnya akan diterima. Kemudian yang kedua, sebelum terjadi kiamat atau sebelum matahari terbit daripada arah barat, sebelum itu ketika kita bertobat dan memohon kepada Allah, maka insya Allah tobat kita akan diterima. Maka jangan berkecil hati saudaraku. Ketika melihat perbuatan-perbuatan kita di masa lalu, jangan berkecil hati. Tinggalkan semua itu, bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa kita. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, hal terpenting yang harus kita perhatikan lagi di kemudian pada pembahasan ini, yaitu tentang jenis-jenis taubat. Jadi jenis-jenis taubat itu ada dua.
Yang pertama, taubat menyangkut dosa kita terhadap Allah, atau taubat yang menyangkut dosa kita kepada Allah. Dan yang kedua adalah taubat yang menyangkut dosa kita kepada sesama manusia. Yang manakah yang dimaksud dosa kita kepada Allah? Yaitu ketika kita tidak melaksanakan ibadah, ketika kita tidak sholat, ketika kita meninggalkan Allah. Maka perlu kita bertaubat. Karena manusia ketika dia tidak melaksanakan ibadah, berarti dia melanggar daripada perintah Allah. Sekirakan sudah kita pahami semua. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Allah itu menciptakan kita tujuannya adalah untuk beribadah. Jadi ketika kita tidak beribadah, berarti kita melanggar perintah Allah atau menentang Allah. Nah, orang yang menentang Allah adalah orang yang berdosa. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Imam Nawawi mengatakan bahwa ada 3 syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim atas dosa yang dilakukan apabila dia melaksanakan maksiat kepada Allah. Yang mana itu? Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Jadi kalau mengaku bertobat, meminta dan memohon kepada Allah sebagai orang yang bertobat, maka tinggalkan dosa itu. Jadi jangan bertobat tetapi tetap jalan dosanya, itu salah. Bertobat itu artinya berani meninggalkan perbuatan dosa. Misal, sebelum dia bertobat sering mencuri. Ketika dia bertobat, dia harus berani meninggalkan perbuatan itu, harus berani meninggalkan pencurian itu. Nah, ketika dia sudah meninggalkan itu, maka dikatakanlah dia sebagai orang yang bertobat. Apabila tobatnya dibarengi atau diikuti dengan kebaikan atau dengan ibadah, itu yang mantap. Kemudian menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Jadi harus ada penyesalan dalam hati. Ya Allah, dulu saya sering bermaksiat. Menyesal rasanya saya melakukan itu. Ya Allah, ampunilah saya dan berjanji untuk tidak melakukan lagi. Itulah orang yang bertobat. Menyesal artinya ada rasa khauf, rasa takut kepada Allah, sehingga dengan adanya rasa takut kepada Allah itu bisa menimbulkan sifat mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah. Kemudian berniat untuk tidak melakukannya lagi. Jadi tinggalkan semua kemaksiatan. Terus selanjutnya, taubat yang menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Jadi banyak sekali dosa kita terhadap sesama manusia. Kadang teman kita lewat, dalam hati kita, hitamnya mukanya itu yang lewat. Itu dosa. Kadang kita berpikir hal-hal yang negatif kepada saudara kita. Kadang kita mengucapkan hal-hal yang salah kepada saudara kita. Kadang kita melakukan perbuatan yang bisa melukai perasaan saudara kita. Maka itulah dosa. Makanya kemudian kata Rasulullah, lebih baik diam saja daripada mengucapkan hal-hal yang tidak benar. Karena itu bukan merupakan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Bagaimanakah cara melakukan taubat kepada sesama manusia? Ya, yang pertama, cara melakukan taubat kepada sesama manusia, yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Jadi sama tadi yang pertama. Orang yang bertobat adalah orang yang berani meninggalkan perilaku maksiat. Yang kedua, harus menyesali. Yang ketiga, berniat untuk meninggalkan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Yang keempat, membebaskan diri dari hak manusia yang dizolimi. Jadi kalau pernah curi barangnya orang, cara bertobatnya bagaimana? Cara bertobatnya adalah kembalikan apa yang mereka punya. Kembalikan barangnya yang pernah kamu curi. Kalau pernah melukai dengan ucapan, maka minta maaflah kepada sesama manusia. Bertobat kepada Allah, insya Allah Allah itu maha pengampun. Tapi bertobat kepada sesama manusia, belum tentu dia mau memaafkan kita. Makanya selalulah berhati-hati dalam melakukan perbuatan. Supaya apa? Supaya saudara-saudara kita kemudian tidak tersinggung. Supaya saudara-saudara kita kemudian tidak merasa dilecehkan oleh kita. Kemudian kita lanjut, hadirin yang dirahmati Allah. Dampak positif orang yang bertobat. Jadi kalau bertobat, ada dampak positif atau pengaruh yang baik ketika kita bertobat. Apa itu dampak positifnya? Yang pertama, memperoleh semangat dan gairah hidup.
Ya, karena berkenaan Allah Subhanahu wa taala menerima tobat kita. Jadi rasanya setelah kita bertobat, rasanya perasaan kita itu selalu bersih. Kenapa? Karena senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Kemudian dampak positif selanjutnya memperoleh simpati masyarakat. Masyarakat akan kagum, akan melihat kita, ya tawa, dulu katanya itu preman, sekarang sudah bertobat. Alhamdulillah. Dulu itu orangnya sering menipu dan mencuri, sekarang menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Orang-orang yang ada di sekitar kita akan menjadi sayang, akan menjadi simpati kepada kita. Jadi itulah hadirin yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya tidak ada satupun manusia yang sempurna. Setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan khilaf. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan yang sangat besar bagi kita manakala kita ingin bertaubat kepada Allah. Makanya jangan suka berkecil hati, jangan suka minder, jangan suka merendahkan diri, tetapi tetap optimis, tetap bersemangat, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk menambah wawasan adik-adik, silakan cari sumber-sumber yang lain, buka YouTube yang lain, buka pelajaran yang lain untuk menambahkan pemahaman adik-adik atau pemahaman pemirsa tentang sifat bertaubat. Karena apa yang saya sampaikan ini sangatlah minim, karena waktu yang membatasi kita. Kemudian setelah itu bukan cuma waktu yang membatasi kita, tetapi ilmu saya juga sangatlah terbatas. Demikian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Bagi yang baru gabung, silakan kita bersedekah dengan cara memberikan semangat kepada admin dengan cara klik tombol subscribe, agar kita semua semakin semangat, kita semakin berbagi dalam kebaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.